Bersyukur untuk hari ini. Hari yang Tuhan ciptakan untuk kita. Penuhi hari ini dengan hadirat Tuhan. Sebab Bapa setia. Dia tunjukkan kasih setianya setiap hari bagi kita. Bersama-sama kita akan pujikan lagu ini. Jemaat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pujikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur.
yang sudah menghantar kami sampai di tempat ini dengan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon perkenanan-Mu untuk sebentar kami menyampaikan pujian kami. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Kami mau belajar membalas kasih. Terimalah pujian kami. Di tempat ini, di setiap hati kami, hanya ada kuasa-Mu Roh Kudus. Tidak ada kuasa yang lain. Kami akan nikmati hadirat-Mu, kami akan nikmati berkat-Mu di ibadah saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sepakat bersama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang mulia. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih Tuhan selalu baru, tiada terukur, besar kasih setia Tuhan. Bersama-sama kita pujikan lagu ini dengan sukacita. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
muda untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Berikan dengan sukacita dan sukarela. Allah dimuliakan. Ibu Yuni akan masuk dalam doa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami boleh memuji sembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau ada di sini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan Tuhan Yesus. Biarlah semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang besar. Kau Rajaku. Bertahtalah di hatiku Tuhan. Berdaulatlah atas hidupku. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran.
menjadi kerinduan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan menuntun dalam setiap hidup kami. Untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Setelah kami memuji memuliakan Tuhan. Saat yang indah di mana kami mau merenungkan akan firman-Mu. Kuasai hati kami, urapi kami semua ya Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian bagi setiap kebenaran-kebenaran firman yang kami akan terima pada siang hari ini. Dan semua kuasa-kuasa yang bukan asalnya dari Tuhan, kami tolak pengaruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan menguasai kami, menguasai ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang, selamat kita bersama-sama untuk beribadah pada siang hari ini. Nah, di bulan ini adalah tema kita takut akan Tuhan. Dan kita ada pada minggu yang terakhir dari bulan ini dengan subtema Tuhan bergaul karib. Mari sama-sama kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-25. Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14. Kita baca bersama satu ayat ini. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, kalau takut akan Tuhan telah dijelaskan pada minggu-minggu sebelumnya. Lalu kemudian Tuhan menunjukkan jalannya juga sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Dan sekarang kita masuk pada Tuhan bergaul karib. Kalau dalam Alkitab ejaan yang lain dikatakan, persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang bergaul. Maka di sana kita akan membangun pertemanan atau persahabatan. Bergaul karib itu lebih kepada persahabatan. Kalau dalam Amsal katakan bahwa, ya sebelum kita lebih jauh lagi, dalam Amsal pasal 17 ayat 17, dia katakan begini, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tapi dalam pasal 18 dari Amsal ayat 24, dia katakan begini, Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, pertemanan dan persahabatan yang bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Kita memahami tentang bagaimana pertemanan kita, bagaimana persahabatan kita. Dari ayat ini pun bahkan pengalaman-pengalaman yang ada, yang kita lihat bahwa seorang sahabat karib
itu dia akan punya kedekatan, bahkan sering untuk berkomunikasi, menanyakan walaupun dia dipisahkan dengan jarak, tetapi dia akan menanyakan bagaimana keadaanmu. Itu adalah sesuatu hal yang tentunya membahagiakan, menyenangkan. Kenapa? Seorang sahabat punya kepedulian. Dia begitu peduli kepada setiap kita dibandingkan dengan sekedar teman. Teman itu kalau mungkin dia akan berkata-kata bila ada perlunya. Dan setelah terpenuhi kebutuhannya, keperluannya itu, maka tidak lagi menjadi teman. Kenapa? Karena dia hanya butuh ketika dia memang sangat membutuhkan dari diri kita. Itu adalah teman. Seorang sahabat dikatakan dalam firman Allah, sahabat yang karib, bahkan dia melebihi dari keluarga. Bisa menjadi seperti itu. Seorang sahabat yang karib bisa lebih daripada keluarga sendiri. Dia lebih baik. Nah, kalau kita masuk dalam firman Allah, bahwa seorang sahabat itu, dia akan memberitahukan hal-hal yang penting. Hal-hal yang mungkin menjadi rahasia. Tetapi kalau kepada teman, tentu dia tidak akan mungkin memberitahukan. Karena dia sudah tahu persahabatan. Begitu akrab, karib mereka. Dia tahu persis bahwa orang ini, sahabat ini adalah seorang yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau ayat ini memberikan kita satu penjelasan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, kita akan masuk lebih jauh lagi. Kalau demikian, Tuhan juga ingin menceritakan isi hatinya kepada kita yang telah disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Kita tidak hanya diangkat menjadi anak-anaknya. Dalam Yohanes 15 dijelaskan di sana bahwa Dia itu menjadi sahabat kita. Yesus menjadi sahabat kita. Dan Dia bahkan rela memberikan segala-galanya. Dia tidak hanya mengungkapkan dalam bentuk kata-kata mengasihi kita. Karena Dia menjadikan kita sahabat, bahkan Dia rela berkorban untuk kita semua. Dia rela memberikan hidupnya untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dia tidak menyayangkan apa yang ada pada dirinya demi sahabatnya, demi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab ada beberapa orang yang menjadi sahabatnya Allah. Yang kita kenal Henokh, seorang sahabat Allah yang bergaul dengan Allah sehingga dia diangkat oleh Allah. Dia seorang sahabat Allah karena dia bergaul karib dengan Allah. Lalu kemudian yang berikut adalah Nuh. Pada zaman di mana dia hidup, di zaman yang penuh dengan kejahatan. Orang tidak lagi mempedulikan masalah Tuhan. Yang ada adalah kepentingan pribadi. Yang ada adalah bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan senang. Dan pada akhirnya kepada seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, yaitu Nuh pada saat itu. Dia diberitahukan tentang hal-hal yang akan terjadi. Dan seorang yang bergaul karib ini yang namanya Nuh dicatat dalam kitab Kejadian. Maka Nuh dan keluarganya mendapatkan keselamatan. Ada perbedaan. Kenapa? Nuh ini seorang yang bergaul karib dengan Allah. Dia mendapatkan keselamatan. Dia diberitahukan tentang rencananya yang akan terjadi di kemudian. Orang lain tidak tahu karena sibuk dengan urusannya sendiri. Tetapi seorang yang bergaul karib dengan Allah, Allah memberitahukan sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah kita sudah termasuk orang yang bergaul karib dengan Allah? Itu menjadi pertanyaannya. Apakah kita ini sudah menjadi seorang yang bergaul karib dengan Tuhan? Apakah kita sudah memiliki kerinduan untuk bisa selalu bertemu dengan Dia sebagai sahabat kita? Saya katakan seorang sahabat itu yang namanya sahabat, dia begitu dekat. Dan bukan hanya karena jarak yang memisahkan mereka. Selalu dikatakan Amsal tadi, bahkan dalam kesukaran pun dia tetap menjadi seorang sahabat. Nah sekarang mari kita akan melihat cara untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama kita baca dari Mazmur pasalnya yang ke-25 pada ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian, Mazmur 25 ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ya, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Artinya, kita memusatkan perhatian kita yang ditujukan kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Ada nyanyian lama katakan begini. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Tapi pandang saja Yesus. Kita ada dalam suasana seperti itu. Di mana mau tidak mau dari setiap kita harus punya tekad, yaitu tetap mata yang tertuju atau memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Yesus. Karena Yesuslah sahabat kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang senantiasa ada. Memberikan pertolongannya yang sempurna bagi kita. Seperti yang saya katakan tadi dalam contoh Henok maupun Nuh. Dia diangkat oleh Tuhan, oleh karena kedekatannya, oleh karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia diselamatkan dan diberitahukan hal-hal yang penting yang akan terjadi oleh karena membangun satu hubungan karib dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur juga dikatakan seperti ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Selalu memandang kepada Tuhan. Tidak hanya sebuah pujianku selalu memandang Tuhan. Tetapi apakah dalam keadaan apapun juga yang kita hadapi, yang kita alami. Pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya tujuan hidup kita. Dia yang memberikan anugerah dan pertolongannya kepada setiap kita. Siapapun kita, mari pandang kepada Dia yang tidak terbatas bagi setiap kita. Dan yang kedua, kita akan lihat, yaitu cara bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, masih dalam Mazmur pasalnya yang ke-25, pada ayatnya yang ke-16 dan 17. Dia katakan demikian, berpalinglah kepadaku dan kasihan aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Yang kedua adalah bagaimana kita hidup bergantung atau berharap pada Tuhan. Kalaupun posisi kita seperti pemazmur katakan, aku sebatang kara, artinya apa? Tidak ada yang lain yang bisa diandalkan selain dia berseru, berharap kepada Tuhan. Orang lain tidak dapat menolong kita. Orang lain tidak bisa memberikan pertolongan ketika kita menghadapi masalah. Bagaikan seorang yang jauh dan jauh dari orang-orang yang kita harapkan untuk memberikan pertolongannya. Tetapi ketika orang yang
sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan berharap kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Bahkan orang tua kita pun sangat terbatas. Keluarga kita sangat terbatas untuk memahami tentang kita. Tetapi berharap kepada Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam memberikan anugerah dan pertolongannya bagi kita. Saya rasa semua kita akan mengalami bagaimana berharap kepada Tuhan itu dan kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita lihat dalam Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan ayat 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berharap, yang bergantung, yang bersandar kepada Tuhan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Di tepi air, dia selalu berkecukupan. Dia terpelihara. Dia terpelihara dengan baik. Tidak mengalami kering. Bahkan pohon itu dikatakan menghasilkan buah. Bergantung kepada Tuhan membuat kita tenang. Ada damai sejahtera. Dan bahkan berbuah artinya menjadi berkat. Menjadi berkat. Berbuah. Yang namanya buah itu dinikmati orang lain. Sehingga ketika kita berharap kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kepada siapa kita berharap? Berharap kepada orang tua pun terbatas. Berharap kepada orang yang kita pandang, mungkin bisa menolong kepada kita, memenuhi kebutuhan kita. Tetapi sekali waktu pun dia terbatas untuk bisa menolong kita. Tetapi berharap kepada Tuhan yang empunya langit, bumi serta segala isinya. Yang memiliki kehidupan kita ini. Yang tahu persis keadaan kita dan keperluan kita. Maka dia memelihara hidup kita. Sehingga kita merasa tenang. Kita merasa nyaman dalam pemeliharaannya. Merasa ada damai dan sejahtera dalam hidup kita. Dan bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, biar gereja ini, biar setiap kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi diberkati untuk menjadi berkat. Kita menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Dan itu terjadi ketika kita mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, secara cepat saja, yang ketiga, kembali lagi ke Mazmur 25 pada ayatnya yang ke-18. Dia katakan begini, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Yang ketiga ini adalah tentang penyelesaian dosa, mengaku dosa. Dosa adalah penghambat doa dan hubungan karib kita dengan Tuhan. Sekali lagi, dosa adalah penghambat untuk kita mendapatkan jawaban Tuhan dalam doa ataupun dalam membangun hubungan kepada Dia. Sehingga ketika dosa tidak diselesaikan, maka membuat kita rasanya Tuhan begitu jauh. Kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Dan itu sebabnya Yesaya katakan di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2.
Dia katakan begini, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah penghambat-penghambat. Mengapa kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita? Ketika kesadaran dalam setiap kita bahwa kita adalah orang berdosa, ada sesuatu dalam diri kita. Dosa ini bukan hanya ketika seseorang melakukan perampokan. Dosa ini bukan hanya ketika orang membunuh. Alkitab katakan membenci saja itu sama dengan pembunuh. Menyimpan dendam, itu adalah sesuatu penghambat. Yang menghambat sehingga aliran berkatnya itu turun atas kita. Sehingga seperti apapun kita berteriak, berseru kepada Dia, minta tolong kepada Tuhan. Kalau tidak diselesaikan penghambatnya, yaitu dosa, kejahatan, maka kita akan seperti orang yang jalan di tempat. Ibadah sih ibadah, doa ya doa, tetapi tidak ada hasil yang bisa didapatkan. Yesaya katakan, kenapa? Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Pendengarannya pun bukan kurang tajam. Tetapi ada sesuatu yang perlu diselesaikan oleh manusia. Bukan lagi suruh Tuhan untuk menyelesaikannya. Tetapi kita yang harus menyelesaikan dengan cara pertobatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Dia. Dan mohon belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya setiap hari bahkan kita selalu minta ampun. Sepanjang hari yang kita jalani, bahkan dalam beberapa jam ini saja. Ucapan kita, perkataan kita, tindakan kita mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Dan kita datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan Tuhan. Itu artinya penyelesaian kita. Penyelesaian kita. Setiap kita ingin mengalami tentang bagaimana doa kita dijawab. Bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan. Dan kita menerima jawaban yang dari Tuhan. Sehingga ketika sudah diselesaikan masalah-masalah, penghambat-penghambat itu, maka hidup kita akan seturut dengan kehendaknya. Dan kita akan mengalami bagaimana Tuhan memberitahukan hal-hal yang harus kita jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang begitu lama mungkin dalam berdoa untuk mendoakan sesuatu, tetapi belum juga dijawab. Akhirnya bisa menjadi bosan. Dan bisa sampai katakan doa dan tidak doa sama saja, tidak ada hasil. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau itu terjadi kepada orang Kristen, orang yang setia kepada Yesus. Semestinya doa kita kepada Dia. Dia itu sangat dan lebih mengetahui tentang apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dia sediakan bagi kita. Saudara, ketika kami melayani di desa waktu itu, lalu kemudian ada orang yang kasih mobil, bukan dari Jogja tapi di Jakarta. Saya disuruh oleh anak saya, Pi datang ke Jakarta, untuk apa? Sudah puluhan tahun gak ke Jakarta, saya pikir begitu. Dia katakan, ada yang ngasih mobil. Hah? Kasih mobil? Pendeta desa gak terkenal, dalam hati saya begitu. Pendeta desa gak terkenal, masa ada sih orang kasih mobil? Iya, suruh datang ambil. Benar, saking senangnya begitu saya ambil tiket kereta, lalu saya lihat SIM saya
ternyata sudah mati 10 bulan. 10 bulan SIM A, SIM C. Singkat kata, saya datang ke Jakarta, saya hanya berdoa, Tuhan ampuni saya, bukan kesengajaan, saya tidak pernah lihat SIM karena ya jarang menggunakan mobil juga. Lalu kemudian saya tidak ngomong sama istri saya. Ketika akan dibawa ke Jogja, pagi-pagi kami sudah berangkat berdua. Saya tidak ngomong kalau SIM saya mati, daripada nanti dia panik. Bagi saya yang penting saya tidak salah jalan, mudah-mudahan doa saya waktu itu mudah-mudahan tidak ada operasi. Iya, tidak ada operasi begitu, supaya saya aman. Itu bayangan saya terus. Sehingga dari pagi belum sarapan di Jakarta, mau ke Jogja, istri saya itu sudah ngomel. Itu ada warung, ayo makan dulu. Saya enggak, nanti aja. Sampai di Purwokerto baru sudah siang. Akhirnya muring-muring lah dia. Dia sudah kelaparan, saya ini tegang dengan kesalahan saya. Ya, lalu setelah itu di Purwokerto, dikira aku enggak punya uang apa? Enggak mau makan gitu. Ya saya diam aja, saya tenang aja ya. Ya sudah, daripada saya sampaikan nanti malah lebih panik lagi. Nah, ketika selesai di Purwokerto, sampai di Kutoarjo, mulai hujan deras. Wah, saya baru senang. Hujan tidak akan mungkin ada polisi yang operasi gitu kan. Nah, saya pikir baru saya ngomong, maaf ya, SIM saya itu sudah mati. Baru dia kaget, kok berani bawa mobil? Ya sudah, kita sudah mau sampai di Jogja begitu. Ya aman saya bilang. Nah, ketika itu ada teman katakan begini, Om, saya 2 minggu saja harus mulai dari awal. Saya coba datang ke toko rame karena di situ juga ada stand untuk membuat SIM untuk perpanjangan. Saya melalui persyaratan itu, lalu kemudian sampai pencetakan, polisinya ngajak ngobrol lagi. Pak Pendeta, iya. Pendeta di mana Pak? Oh, saya di desa. Lalu ngomong-ngomong, tok keluar, SIM-nya keluar, enggak tanya kok mati apa gimana, keluar. Cuma satu ini kok agak rendet gitu, agak lama. Saya pikir, waduh, ini ketahuan mungkin ini. Ya, ingat teman itu yang ngomong 2 minggu saja saya dari awal. Tapi akhirnya lolos. Ya lolos. Keluar, saya katakan puji Tuhan. Saya tunjukkan kepada teman pendeta juga, nih SIM saya keluar. Kok bisa Om? Lah enggak tahu, saya nyatanya dikasih kok. Gitu. Ya, yang saya mau katakan begini, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan ternyata bermanfaat untuk pelayanan kami. Ya, pelayanan kami dan kami bisa dengan jemaat begitu karena jarak yang begitu jauh sehingga waktu itu saya harus pakai sepeda motor dari tempat ini kemudian ke Yakum kan kilometer 13,5. Iya. Jadi ibadah raya 1 di sini sudah buru-buru saya harus melayani ke Yakum, itu pun kadang terlambat. Cuma mereka sudah cukup dewasa dan memahami dan bisa berjalan dengan baik. Saya katakan mobil pakai untuk jemaat, kasihan banyak yang tua-tua juga. Iya. Jadi bagi saya bahwa apa yang Tuhan berikan untuk kebaikan dan untuk melayani. Kalau Tuhan sediakan itu berarti untuk pelayanan. Dan bukan hanya itu saja. Ya banyak lagi hal yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan berikan. Luar biasa, itu sejarah jasmani. Ketika ulang tahun pernikahan yang ke-36, malam-malam ditelepon, Pak, saya disuruh Tuhan. Suruh Tuhan apa? Kasih motor. Kasih motor? Iya, datang ambil uangnya karena saya tidak bisa dampingi ke dealer. Ditentukan motor Suprafit, ya Suprafit ya akhirnya ya seperti itu. Saya sudah tanyakan harganya sekian, oke. Lalu kemudian besoknya saya ke dealer karena suruh ambil. Saya tunggu sampai jam 10 malam. Jangan lebih dari itu. Baik, datang. Dikasih uangnya, ini uangnya, ini peruntukan untuk motor. Ya kalau memang peruntukannya motor ya peruntukan motor lah, bukan untuk saya untuk makan begitu. Besoknya saya katakan ini masih ada sisa 1 juta dananya. Ternyata kurang dari itu. Oh ya enggak apa-apa kalau yang 1 juta dipakai. Ya saya harus laporan dengan jujur. Ya dengan jumlah segitu kalau memang suruh kembalikan saya kembalikan.
tapi akhirnya sudah pakai saja. Berapa waktu kemudian tahu-tahu, Pak saya mau ngobrol-ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol. Iya. Begitu datang sana nggak ada hal yang perlu kok Pak. Ini STN, ini BPKB mobil Avanza tahun 2017. Karena Bapak kan perlu untuk pelayanan. Silahkan balik nama. Waduh saya katakan Tuhan, seperti ini mengikut Tuhan. Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan tanpa harus minta. Tanpa meminta-minta. Tapi Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Nah mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Menyelesaikan hambatan-hambatan yang menghambat, yang menghalangi setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Bukan hanya kita minta masalah-masalah jasmani, tetapi teristimewa adalah bagaimana rohani kita bisa bertambah, bisa semakin kuat, bisa semakin seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka pada akhirnya seperti Matius katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal yang lain itu merupakan tambahan. Tambahan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang terakhir, yang keempat, kita kembali lagi kepada Mazmur pasal 25 pada ayatnya yang ke-21. Mazmur 25 ayat 21 dia katakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sekali lagi, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Yang keempat ini adalah hati yang tulus dan jujur. Hati yang tulus dan jujur. Ada orang yang tidak tulus, bisa saja memberikan tetapi mau ngatur. Karena dia menganggap bisa mengendalikan. Tapi orang yang tulus, orang yang jujur, ya sudah melepaskan, ya sudah urusannya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur, menanti-nantikan Tuhan, itu adalah satu bukti seseorang yang merindukan ingin bergaul karib dengan Tuhan. Dengan hati yang tulus datang kepada Dia. Dengan kejujuran apa adanya kita bisa datang kepada Dia tanpa dipoles, tanpa bertopeng. Apa adanya kita dan Tuhan menerima seperti apa keadaan kita. Karena Tuhan tidak memandang rupa, tidak memandang status, tidak memandang dari latar belakang apapun juga. Tetapi bagaimana ketulusan kita datang kepada Dia. Bagaimana kejujuran kita dalam melakukan sesuatu jujur. Dan ini menyangkut masalah hati. Siapa yang bisa mengetahui hal yang seperti itu? Itu adalah masing-masing dari setiap kita orang percaya. Masalah ketulusan kita untuk melayani. Masalah ketulusan kita melakukan sesuatu. Masalah kejujuran kita dalam melaksanakan apapun juga. Itu hanya pribadi kita dan Tuhan yang mengetahuinya. Nah, seorang yang menanti-nantikan Tuhan, dia adalah seorang yang ingin selalu dalam ketulusannya, dalam kejujurannya apa adanya dia. Seperti ketika orang berdosa, orang yang begitu menganggap tidak berdosa, dia katakan, aku tidak seperti orang lain. Tetapi orang berdosa ini dia tertunduk, dia katakan, Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Ketulusannya, kejujurannya, menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dan dia diperhatikan oleh Tuhan. Perhatian Tuhan tertuju kepada dia. Bahwa dialah orang yang tulus, orang yang jujur, mengakui tentang keadaannya yang sebenarnya. Dan anugerah Tuhan tercurah kepada dia. Ketulusan kita, kejujuran kita di dalam mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya akan mengajak kita sebagai ayat penutup
yang saya sudah singgung tadi dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, Yohanes 15, pada ayatnya yang ke-13 sampai ayat 15. Yohanes 15, ayat 13 dan sampai ayat 15. Dia katakan demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Luar biasa, Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Bila kita menuruti apa yang diperintahkannya kepada kita. Kalau kita menjadi sahabat Yesus, apa yang dia dengar dari Bapaknya, apa yang ada pada isi hati Bapa, itu juga diberitahukannya kepada kita untuk kita bisa mengerti. Untuk itulah tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Dia. Semua diungkapkan, dibukakan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya yang bergaul karib dengan Dia. Mari kita bangun hubungan kita menjadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Pasti akan selalu mempunyai mata yang tertuju kepada Tuhan. Arah tujuannya kepada Dia. Dan juga hidup bergantung atau berharap kepada Tuhan. Dan kemudian mengakui setiap salah dan dosa yang harus diselesaikan. Dan hatinya tulus dan jujur. Selalu mengasihi dan menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian kepada Dia. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan
dan ini menjadi kerinduan kita kepada Dia. Ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Engkau. Persahabatan, karib dengan Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan-Mu. Lawatan-Mu, jamahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan menerima kelimpahan kasih karunia-Mu siang hari ini. Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Engkau sudah tebus dosa kami. Dan sekarang Engkau mengangkat kami sebagai sahabat-Mu, ya Allahku. Kami menyadari betapa agung kemurahan-Mu ini Tuhan. Dan siang hari ini kami bawa diri kami apa adanya. Dengan segala kelemahan, kekurangan kami. Karena kami tahu Engkau sahabat yang mengangkat kami. Dan Engkau sudah tahu keberadaan kami. Dan dari pihak-Mu Engkau melakukan yang terbaik buat kami. Kina nama sangka nama taku masyikra. Kina nama takana masyikra. Kami boleh mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Tidak kebetulan. Kalau ada di antara kami yang baru pertama kali mendengar firman-Mu.
jamahan Roh Kudus masuk ke dalam hati. Ada keselamatan yang daripada Yesus. Ada kuasa pemulihan daripada Yesus. Ada kuasa untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Hina kaya lama sangka lama. Urapi kami dengan urapan yang baru. Sehingga kami boleh menjadi sahabat-sahabat yang belajar tidak melukai hatimu ya Allahku. Dan menjadi sahabat yang mempunyai kepekaan bersekutu dengan Engkau. Baik bersekutu berjemaah, baik bersekutu pribadi. Mampukan kami, karena tidak selamanya kami hidup berjemaah. Tapi justru ketika kami harus menghadapi tantangan-tantangan pribadi, mampukan kami tidak melukai hatimu ya sahabat. Mampukan kami melakukan perintahmu ya sahabatku. Terima kasih. Engkau baik dan sangat baik dan akan melakukan kebaikanmu sampai pada kekekalan hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Meteraikan itu firman-Mu dalam diri kami. Kami jadi sahabat-Mu karena Engkau yang memilih kami menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapak Gembala dalam tangan kasih-Mu. Semakin buka pewahyuan yang Kau sampaikan buat jemaat-Mu kami semua. Sehingga kami, kerohanian kami dibangun, iman kami, pengharapan kami, kasih kami. Sehingga kami boleh terbentuk menjadi gereja Tuhan yang memuliakan Engkau. Gereja yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat lingkungan kami masing-masing. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, serta kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang hidup. Yang mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami naikkan kepadamu bersama-sama. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, karena kita akan disebut sebagai sahabat Allah. Akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua. Kita akan nyanyikan lagu Tiada Terukur, Kasih Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
sama-sama mendengarkan pengumuman. Baik, untuk pengumuman nanti ibadah ketiga di cabang Tugu jam 16.15. Lalu kemudian sore hari di tempat ini untuk youth pada jam 18. Lalu kemudian pada minggu yang berjalan, hari Selasa ada doa pengurus wanita jam 10. Lalu kemudian pada sore hari jam 18 ada ibadah doa di tempat ini. Dan untuk ibadah doa di Tugu pada hari Jumat jam 18. Lalu kemudian hari Sabtu di Tugu juga untuk ibadah wanita jam 16.15. Lalu kemudian ada pengumuman dari KMDM, ditayangkan atau mau disampaikan? Shalom semua keluarga muda, dewasa muda, saya Yeri Pati Nasrani bersama pengurus KMDM akan melakukan KKR umum pada tanggal 28 September tahun 2022 di GPDI Hayamuruk, Yogyakarta. Saya mengajak semua kita bisa join bersama karena saya percaya hari-hari ini Tuhan memulai begitu banyak perkara-perkara ajaib dari tengah-tengah keluarga. Ini waktunya pulang ke rumah, bangun keluarga yang kuat, sehingga lewat keluarga kita membangun begitu banyak hal yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapapun kita harus izinkan kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan keluarga-keluarga yang kuat bagi kemuliaan namanya. Uh, 3 bulan sebelum hari pelaksanaan. Lalu kemudian untuk baptisan, sekolah minggu. Ya, baptisan. Untuk baptisan formulir kami sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, namun yang kembali itu baru beberapa. Dan selalu habis. Dimohon untuk bisa mengembalikan supaya kita bisa mengaturnya
jadwal untuk bimbingan baptis sudah ada, yaitu tanggal 13 dan 20 Oktober jam 18. Lalu kemudian pelaksanaan baptisannya pada tanggal 25 Oktober jam 17 akan disertai dengan ibadah ucapan syukur dan perjamuan suci pada jam 18. Nah, untuk itu silahkan yang sudah mengambil formulir untuk mengembalikan ke Aser atau kepada Pak Gatot sebagai yang membawahi untuk baptisan. Lalu kemudian sekolah minggu. Tema bulan Oktober untuk sekolah minggu, pahlawan yang setia. Puji Tuhan. Iya, sudah ada di sepanjang Oktober, setia menanti janji Tuhan, setia dalam pencobaan, setia dalam pengharapan, setia beribadah, setia sampai mati. Kesetiaan, pahlawan yang setia. Sekretariat buka dari Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 14. Lalu kemudian pada hari Selasa dan Jumat ada piket hamba Tuhan dari jam 9 sampai jam 12. Lalu kemudian untuk setiap hari di gereja ini tiap pagi ada doa dimulaikan jam 5 pagi. Ya puji Tuhan, ada jemaat yang begitu rindu setiap pagi berdoa di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita dan juga berdoa untuk hal yang lainnya. Ada lagi? Tidak ada. Adakah yang baru kali ini hadir dalam ibadah? Tidak ada. Baik, Tuhan berkati kita. Oh iya, satu lagi masalah perjamuan. Dimohon yang memang tidak bisa diambilkan mungkin keluarganya ketika ada perjamuan di minggu pertama untuk bisa mendaftarkan ke kami agar kami mengaturnya. Ya, mengaturnya karena di hari Minggu itu kalau saya cukup padat dari 1, 2, kemudian nanti ibadah 3 di Tugu, lalu ya bisa mungkin dilayani, kami akan membagi tugas dan yang berikutnya bisa dilayani di hari Senin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Dalam
Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, kami doakan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah, baik masalah kesehatan oleh karena gangguan-gangguan yang selama ini memberi mereka keadaan yang mungkin ada yang tidak berdaya di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya doa kami lawat mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau juga yang meneguhkan untuk mereka berpengharapan kepada Engkau. Lawatan-Mu atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka yang di usia lanjutnya, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat tetap setia di dalam menanti anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Yang dalam masalah-masalah, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah-masalah pekerjaan, Tuhan yang akan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kemenangan boleh menjadi bahagian umat-Mu, nama Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala Senior di usia lanjutnya, kami tetap sokong dalam doa. Tuhan, kiranya yang melawat dia, Engkau yang memberikan damai dan sukacita-Mu untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan di usia lanjut ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau. Bangsa dan negara kami tetap kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga di tahun politik ini, Tuhan kiranya yang menyediakan orang-orang yang punya hati bagi bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok, tetapi adalah hati yang melayani untuk membawa ya Tuhan bangsa Indonesia kepada cita-cita luhur, adil dan makmur. Nama Tuhan dimuliakan, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau, bagi umat-Mu yang telah memberikan persembahan untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, ataupun mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Mu atas hidup, rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak kekurangan, tetapi keberkatan oleh karena Tuhan adalah sumber berkat itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan serta studimu. Tuhan yang melimpahkan segala yang terbaik bagimu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.